Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Ali Zakar Wahyu Haji. Saya Yanda Muhammad Naufal Akram. Di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi UTS itu dengan tema SIMPAL atau Sistem Informasi Pendataan Anggota Asisten Laboratorium. Ya, jadi judul aplikasi UTS kami yaitu Sistem Informasi Pendataan Anggota Asisten Laboratorium. Untuk anggotanya yang pertama ada Rahmat Ali Jakar Wahyu Haji, dan yang kedua ada saya Yanda Muhammad Naufal. Untuk selanjutnya pada deskripsi aplikasi ini dapat melakukan login, daftar akun baru, mengolah berkas, dan data anggota asisten laboratorium. Untuk latar belakangnya, aplikasi ini dibuat karena bagian ASLab atau asisten laboratorium masih menggunakan cara manual, sehingga tidak efisien waktu dan dokumen. Maka dibuatlah suatu sistem informasi yang dapat mengelola data-data dari anggota asisten laboratorium dengan menggunakan media Android atau mobile. Nah, kemudian untuk manfaat aplikasi ini, yang pertama itu untuk mempermudah dalam pengelolaan data berkas, yang kedua untuk mempermudah dalam pengelolaan data anggota asisten laboratorium, dan yang ketiga untuk menggunakan database secara real time. Untuk activity diagramnya ini yang pertama ada activity sync up, di mana admin akan melakukan sync up, kemudian admin harus melakukan input username atau password baru. Jika tidak berhasil maka akan kembali ke halaman sync up, dan jika berhasil maka akan masuk ke halaman login dan selesai. Untuk selanjutnya ini ada activity login, di mana admin akan melakukan menuju halaman login, kemudian melakukan input username dan juga password yang telah dibuat. Bila tidak berhasil maka akan kembali ke halaman login, dan jika berhasil maka akan masuk ke halaman utama dan selesai. Untuk selanjutnya, activity data anggota. Yang pertama, admin melakukan login. Selanjutnya, sistem menampilkan menu utama. Selanjutnya, admin mengklik tombol data anggota. Selanjutnya, sistem menampilkan form data anggota. Selanjutnya, admin melakukan insert, update, atau delete data. Selanjutnya, sistem menambah data, mengupdate data, atau menghapus data. Selanjutnya, sistem menyimpan data, dan selesai. Untuk activity diagram upload data, yang pertama admin melakukan login, selanjutnya sistem menampilkan menu utama, selanjutnya admin mengklik tombol upload data, selanjutnya sistem menampilkan form upload berkas, selanjutnya admin memilih berkas berupa image, PDF, Word, atau video. Selanjutnya sistem menampilkan data berkas dan admin memilih file berkasnya. Selanjutnya admin mengklik tombol upload atau hapus. Pada sistem akan menyimpan data atau menghapus data dan selesai. Kemudian untuk struktur database-nya ini menggunakan Firebase database, di mana database ini dilakukan secara online. Itu terdapat dua komponen, yaitu terdapat koleksi yaitu anggota dan juga file. Di anggota ini untuk menampilkan data anggotanya itu ada atribut berupa ID, nama, nomor telepon, dan juga posisi. Dan kemudian untuk files ini digunakan untuk menambahkan data upload. Ini di dalam files ini terdapat atribut yaitu file nama, file tipe, file URL, dan juga ID. Baik, selanjutnya pada penjelasan source code langsung saja ke Android Studio-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai source code dari aplikasi kita di Android Studio. Di sini ada mainActivity.kt. MainActivity.kt ini digunakan sebagai loginnya. Di sini ada nama kelasnya mainActivity. Untuk override fun on create ini fungsinya untuk view model. View model di sini ada btn login sama tx checkup. Nah, pada set content view ini untuk menampilkan activity mainnya. Selanjutnya pada override fun on click ini, yaitu penjelasannya implementasi dari masing-masing model dari RID btn login sama RID tx checkup. Di sini pada override fun on click ini fungsinya untuk implementasi dari masing-masing model. Ada btn login sama tx checkup.
Nah, di sini implementasinya pada RID PTN login. Di sini memasukkan email dan passwordnya. Nah, selanjutnya di sini ada pengkondisian. Jika emailnya kosong dan passwordnya kosong, maka akan memberi pesan username atau password tidak bisa kosong. Nah, selanjutnya jika kondisinya salah, di sini akan muncul pesan seperti ini. Nah, selanjutnya pada Firebase Get Instant ini untuk connect ke Firebase-nya, dan kondisinya jika berhasil akan seperti ini dan akan muncul pesan successful login, dan jika kondisinya gagal akan muncul pesan incorrect username atau password. Selanjutnya pada RID TX Signup ini menyambungkan atau mengalihkan halaman login ini ke halaman Signup activity. Untuk selanjutnya kita masuk ke Signup activity. Nah, di Signup activity ini terdapat ada override phone on create itu untuk memviewkan model, dan jika ini set content view untuk mengalihkan activity Signup ini ke dalam halaman Signup-nya. Ini kemudian putar register ini juga berada di dalam onCreate supaya putar registernya ini nantinya dapat melakukan fungsi untuk ke halaman Signup. Kemudian di sini ada override on click. Jadi ini untuk implementasi dari masing-masing model. Di sini ada dua variabel yaitu email dan juga password. Ini yang nantinya digunakan untuk melakukan proses login. Jika email ataupun password yang dimasukkan itu kurang ataupun tidak ada, maka akan terdapat notifikasi sebagai berikut. Username atau password itu tidak boleh kosong. Kemudian bila sudah kita lakukan klik, maka akan terdapat pesan seperti ini, yaitu registering, yaitu untuk email sama password yang telah didaftarkan tadi sekarang sudah diproses. Ini di bawahnya ada Firebase out, ini digunakan untuk koneksi ke Firebase, dan juga bila koneksinya berhasil maka itu akan muncul pesan bahwa registrasi itu berhasil dilakukan, ataupun jika gagal maka akan terdapat pesan seperti berikut. Nah, kemudian kita ada di sign-in activity. Sign-in activity ini kita gunakan untuk login. Jadi email yang sudah kita daftarkan sama password tadi, maka akan dapat kita masukkan di sign-in ini untuk masuk ke halaman utamanya. Di sini di pertama kita ada Firebase out, ini fungsinya untuk melakukan connect ke dalam Firebase. Kemudian ada override phone on create, ini untuk view modelnya. Ini ada set content, berarti ini akan langsung masuk kepada halaman sign-in. Dan untuk jika sudah di sign-in, kemudian ini ada image logout. Di sini gunanya apabila kita klik maka kita akan langsung kembali ke halaman loginnya. Di sini FB out, ini berhubungan dengan Firebase tadi yang membuktikan bahwa username itu berhasil logout. Kemudian di bawahnya ada image upload, image logout, upload dan juga anggota. Kemudian kita ke bawah, ini ada override phone on click, ini digunakan untuk implementasi dari masing-masing model. Jadi ini when, ini kondisi pada masing-masing item klik. Di sini contohnya kita ada RID in logout, ini berarti image logout. Di sini jika kita melakukan klik pada image logout ini, maka kita akan kembali ke main activity atau kembali ke halaman login tersebut. Kemudian akan ada pesan bahwa logout telah berhasil dilakukan. Untuk teks logoutnya ini sama halnya dengan image logout, ini difungsikan untuk kembali ke halaman login. Kemudian di bawahnya ini ada image upload, ini kita gunakan untuk menuju ke halaman kelas upload.
ini pada ke halaman berkas. Jika kita berhasil menuju ke halaman berkas, maka akan ada pesan upload berkas seperti ini. Dan kemudian yang terakhir ini ada RID email anggota. Di sini apabila kita melakukan klik ini, kita akan langsung menuju ke halaman kelola anggota pada kelas anggota.java. Di sini jika kita berhasil, maka akan terdapat pesan seperti berikut. Baik, selanjutnya mengenai penjelasan upload.kt source code-nya. Di sini terdapat variabelnya ini, dan pada override font on grid ini untuk view modelnya. Di sini set content ini untuk menampilkan activity uploadnya. Nah, ini terdapat btn up PDF, btn up image, btn up video, btn up word, btn upload, btn delete, dan list view, all file, dan URI. Selanjutnya pada file item klik ini, fungsinya itu jika data terdapat data yang sudah ditampilkan. Nah, fungsi dari file item klik ini, ketika kita memilih satu data, itu akan menampilkan data yang akan kita klik pada formnya. Selanjutnya pada override font on start ini, untuk fungsinya untuk memulai dari storage ini. Storage ini menyambungkan ke Firebase storage, dan DB ini untuk menyambungkan pada database Firebase storage. Selanjutnya pada fun show data ini adalah fungsi untuk menampilkan sebuah data yang akan ditampilkan, yaitu ada FID, FType, FName, dan FURL serta all file-nya, dan list view. Selanjutnya pada override font on activity result, fungsinya untuk menampilkan data setelah ditambah. Selanjutnya pada override font on click ini, itu implementasi dari masing-masing model, dan modelnya ada btn up word, btn up video, btn image, btn PDF, sama btn upload. Nah, pada btn upload ini fungsinya untuk mengupload berkas seperti btn word, btn video, btn image, dan btf, yaitu mengupload data berkas-berkas ini ke dalam database-nya. Terdapat pada file name, file ID, file name, file type, dan URL-nya. Dan jika data berhasil diupload, akan muncul pesan file telah terupload. Nah, untuk RID btn delete ini fungsi untuk mendelete berkas atau data. Jika kondisi data yang berhasil dihapus, akan muncul pesan data successful delete. Jika data tidak berhasil dihapus, akan muncul pesan data unsuccessful deleted. Jika gagal, maka can get data reference. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan kelas custom adapter.kt. Custom adapter ini merupakan lanjutan dari kelas upload yang dijelaskan oleh Yanda tadi. Di sini di kelasnya ini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel fname, ftype, furl, dan juga flist. Di sini fungsinya untuk melakukan ini nantinya digunakan untuk menyimpan data ke Firebase ini dengan masing-masing atribut, yaitu ada nama, tipe, dan URL. Kemudian akan di list di dalam array list. Kemudian di inner class viewholder, di sini fungsinya ini untuk data yang berhasil ditampilkan ini dapat ditampilkan, yaitu melalui text ID, text file name, text file type, dan juga text file URL. Kemudian di sini juga ada image untuk menampilkan
data yang telah ditambahkan tersebut. Kemudian ini override get consist releases, ini digunakan untuk ukuran pada hurufnya. Get item ini untuk mendapatkan item pada list datanya tersebut. Kemudian di sini kita berada di override get view. Untuk datanya ini dapat menampilkan data yang telah ditambahkan tersebut. Ini datanya ini terdiri dari text ID, file name, file type, dan juga file URL serta file image. Untuk pengisian tipe yang dapat diupload, ini file yang dapat diupload itu harus berupa file .pdf, .doc, .mp4, dan juga .jpeg. Oke, kemudian kita langsung ke Kelas activity anggota. Nah, mohon maaf sebelumnya, ini untuk dapat kita connect ke Firebase, itu untuk aplikasinya ini kita harus terlebih dahulu mendaftarkan aplikasi tersebut ke dalam Firebase. Kemudian kita lakukan proses pendaftaran. Jika sudah, kemudian kita akan mendapatkan JSON pack. Kemudian langsung saja kita kopikan file service Google Service JSON ini ke dalam app. Maka aplikasi kita akan tersambung ke dalam Firebase. Oke, itu untuk yang tadi. Sekarang kita akan langsung ke anggota.kd. Di sini kelas anggotanya ini fungsinya untuk melakukan pendataan pada anggota asisten laboratorium. Di sini ada beberapa variabel, ini digunakan untuk memasukkan data tersebut ke dalam Firebase. Ini ada file collection. Ini bila kita menggunakan SQL, maka ini bisa kita sebut sebagai tabel, di mana data anggota ini digunakan sebagai tabel untuk menampung dari beberapa atribut yang berada di dalamnya. Dan atribut itu ada ID, nama, posisi, dan juga nomor telepon. Kemudian di sini ada let init var data DB Firebase Store, ini digunakan untuk melakukan koneksi ke Firebase. Ini kita langsung ke bawah, langsung ke override function on create. Di sini ada set content view, ini gunanya untuk menampilkan atau bila kita mengklik data anggota, maka kita akan menuju ke activity anggota. Kemudian di sini ada btn insert, update, delete, dan juga list data, ini dimasukkan agar untuk menampilkan data selanjutnya. Ini bila diklik itu dapat diimplementasikan. Oke, sekarang kita ada di override fun on start. Ini untuk memulai fungsi. Jadi di sini ada DB Firebase Firestore Get Instant. Ini digunakan untuk menyambung ke dalam Firebase. Untuk kemudian ini ada override on click. Ini untuk implementasi dari masing-masing item yang bisa kita klik nantinya. Ini yang pertama ada RID btn insert. Jadi ini button insert. Ini bila kita melakukan klik, maka kita akan dapat langsung memasukkan data anggota yang telah kita isi tadi, yang terdiri dari ID, nama, posisi, dan juga nomor telepon, yang akan disimpan ke dalam Firebase Firestore. Jika datanya berhasil, maka akan terdapat notifikasi sebagai berikut, yaitu data successfully added. Jika gagal, maka akan terdapat pesan data unsuccessfully added. Selanjutnya pada btn update, di sini untuk mengupdate fname, fposisi, dan fpon. Untuk DB collection ini untuk menyambungkan dengan database-nya. Jika kondisi berhasil diupdate, maka akan muncul pesan data successfully update. Pada
pada sistemnya. Dan jika kondisinya gagal, ini akan muncul pesan data unsuccessfully update. Selanjutnya pada btn delete, di sini fungsinya untuk menghapus data. Jika datanya berhasil dihapus, maka akan muncul pesan data successfully delete. Dan jika tidak bisa terhapus atau gagal terhapus, maka akan muncul pesan data unsuccessfully delete. Dan ini kondisi jika gagal, akan muncul pesan can get data reference. Selanjutnya pada file item click, ini fungsinya itu aksi untuk menampilkan data setelah data kita klik. Jadi di sini dari semua data, dari list datanya kita pilih salah satu data, dan itu di fungsi ini item click itu data yang kita klik akan dimunculkan pada fungsi ini dari ed id, ed name, ed posisi, dan ed pun. Untuk function data ini fungsinya untuk menampilkan sebuah data dari data fid, fname, fposisi, dan fpun. Terus kemudian akan ditampilkan pada list data ini. Sebelum kita membuat aplikasi ini, kita harus menambahkan Gradle with Gradle-nya agar bisa tersambung ke database Firestore-nya. Gradle pada aplikasinya. Nah, yang ditambahkan yaitu ini. Nah, untuk dapat mengakses database Firestore-nya. Sama untuk Google Service-nya, kita menggunakan apply plugin com Google GMS. Tambah sedikit juga untuk manifest. Ini sebelumnya kita juga harus menambahkan internet ini. Itu fungsinya agar kita tersambung dengan internet. Kita harus tersambung dengan internet karena database yang kita gunakan yaitu Firebase itu bersifat online. Ya. Selanjutnya kita akan menuju ke demo aplikasinya. Di sini kita akan mendemokan aplikasi yang sudah kita buat dengan nama Sipaal. Kita masuk ke aplikasinya, dan ini adalah menu form loginnya. Form login, jika kita sudah memiliki username dan password, kita tinggal login, memasukkan username dan passwordnya. Jika kita tidak memiliki akun, kita harus mendaftar atau register dulu. Tinggal kita klik. Nah, kita masukkan emailnya. Selanjutnya kita masukkan passwordnya. Setelah selesai, kita klik tombol register. Setelah itu akan muncul notif di sini bahwa successful register. Selanjutnya kita menuju ke halaman login tadi untuk login ke aplikasinya. Tadi kita menggunakan username aji@gmail.com dengan password. Selanjutnya mengklik tombol login. Nah, jika berhasil akan muncul pesan successfully login. Oke, kemudian kita ini berada di halaman utama. Di halaman utama ini terdapat dua menu, yaitu upload data laboratorium dan juga data anggota laboratorium. Serta di pojok atas itu terdapat tombol logout, digunakan untuk mengeluarkan akun kita. Untuk pertama kita akan langsung ke data anggota laboratorium terlebih dahulu. Di sini data anggota asisten laboratorium kita harus memasukkan ID, nama, posisi, dan juga nomor telepon kita. Ini kita langsung saja ke contohnya, masukkan ID-nya. Oke, di sini sudah
kita masukkan semua data-data yang akan kita masukkan ke dalam Firebase, kemudian kita lakukan insert, tombol insert. Di sini hasilnya sudah tertera. Kemudian kita coba lakukan edit atau update terlebih dahulu. Kita coba lakukan update pada namanya. Di sini kita tambahkan namanya. Oke, di sini pada namanya di belakang saya tambahkan Wahyu. Kemudian kita lakukan insert. Kemudian di bawahnya ini sudah tertera. Maaf, hasilnya tadi update. Kemudian datanya ini sudah berubah. Untuk delete, untuk pertama akan kita coba masukkan user atau data baru. Oke, di sini kita lakukan insert. Nah, di sini kita mempunyai data baru yaitu Yanda. Ini bila kita ingin menghapus, kita tinggal klik tombol delete ini seperti berikut. Maka data akan terhapus dan terdapat notifikasi yang berada di bawah. Sebelum itu kita cek dulu pada Firebase-nya apakah data ini sudah masuk ke dalam Firebase-nya. Kita cek ke Firebase-nya, kita refresh pada anggota. Nah, di sini terdapat ID 20 dengan nama Aji Wahyu, nomor teleponnya ini dengan posisi wakil. Kita samakan pada aplikasinya, apakah sudah sama. ID 20, nama Aji Wahyu dengan posisi wakil dan nomornya ini sama ya. Baik, setelah itu kita akan menjelaskan mengenai menu upload data laboratorium. Kita klik tombolnya. Selanjutnya di sini admin dapat mengupload berkas berupa image, PDF, Word atau video. Kita coba untuk mengupload image. Kita pilih gambarnya, misal ini. Kita klik, selanjutnya kita klik tombol upload. Nah, ketika selesai akan muncul pesan file telah terupload. Nah, ini filenya. Selanjutnya kita cek dulu pada Firebase Firestore-nya apakah data sudah masuk. Datanya masuk ke dalam data files. Kita cek dulu. Ini datanya. Nah, ini datanya. Berarti datanya sudah masuk. Selanjutnya kita kembali ke aplikasinya. Jika admin ingin menghapus data, tinggal mengklik gambarnya, selanjutnya klik hapus. Data successfully delete. Kita cek pada Firebase-nya, kita refresh. Nah, di sini terhapus ya data berkasnya tadi. Yang semula tadi ada anggota sama files. Nah, di sini filesnya hilang karena kita hapus pada aplikasinya datanya. Selanjutnya, jika admin ingin mengupload file atau berkas berupa PDF, tinggal mengklik PDF, pilih salah satu file yang ingin di-upload, misalkan file ini. Selanjutnya, upload. Nah, file telah terupload. Selanjutnya, jika admin ingin mengupload Word, klik tombol Word, pilih filenya. Selanjutnya klik upload. Nah, sudah terupload berupa doc. Selanjutnya jika admin ingin mengupload file atau berkas berupa video, klik tombol video, pilih videonya, misalkan ini. Selanjutnya klik tombol upload. Nah, apabila sudah berhasil akan muncul di sini ya, dari file PDF, file dokumen, file MP4 atau berupa video. Kita masukkan lagi, kita coba pada file image, kita masukkan. Selanjutnya kita upload. Nah, file telah terupload. Ini file.jpg. Selanjutnya kita cek pada Firebase-nya apakah data sudah masuk. Kita refresh. Nah, di sini sudah masuk ya.
datanya pada files, kita klik berupa PDF, berupa doc, berupa MP4, dan berupa JPG. Selanjutnya kita kembali lagi ke dalam aplikasinya, kita klik logoutnya, klik, dan ini logout berhasil dilakukan. Ini akan kembali lagi ke form login-nya. Baik, sekian demo aplikasi yang bisa kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.